Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi khususnya kelas 6. Pagi ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring khususnya PAI. Kita ketemu di pertemuan yang kedua. Anak-anakku, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tema ketika bumi berhenti berputar. Kalau kita mendengar atau membaca tema ketika bumi berhenti berputar, tentu muncul di benak kita atau di benak kalian pasti muncul sesuatu. Kira-kira apa? Kiamat, ya betul, kiamat. Ketika bumi berhenti, maka itu terjadilah kiamat atau hari kehancuran. Anak-anakku, dalam kesempatan ini nanti kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan tentang kiamat. Sebenarnya ada 4 hal yang harus kita bahas. Cuman untuk pertemuan hari ini kita cukup bahas 2 bab. Adapun 4 bab itu apa saja? Yang pertama yaitu makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, makna hari akhir. Anak-anakku yang Ustaz banggakan dan juga Ustaz rindukan, sebelum kita membahas materi tentang ketika bumi berhenti berputar, marilah pertemuan hari ini kita buka dulu dengan membaca doa, yaitu doa mau belajar. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi bisa mempermudah dan melancarkan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku, yang kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna hari akhir. Hari akhir atau juga disebut hari kiamat. Hari kiamat artinya adalah hari berakhirnya semua kehidupan di bumi, atau bisa diartikan juga hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Beriman pada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani akan adanya hari akhir. Terjadinya hari akhir ini ditandai dengan tiupan sangkakala atau trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama itu menandakan bahwa seluruh kehidupan di alam ini akan berhenti, akan hancur, musnah. Tiupan yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali, dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya yang mereka lakukan di dunia. Semua manusia akan mengalami mati. Tidak ada yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, yang kedua yaitu macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ada 2. Yang pertama, kiamat sugro. Sugro artinya kecil. Kiamat sugro berarti kerusakan atau kematian yang dialami oleh sebagian makhluk di dunia. Kiamat sugro
juga bisa diartikan adalah kematian dari seseorang. Bisa bersifat individu atau beberapa orang, yang bisa diakibatkan oleh sakit, kecelakaan, ataupun terjadinya musibah-musibah atau bencana seperti gempa bumi, tsunami, adanya kebakaran, gunung meletus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro artinya adalah kehancuran seluruh kehidupan di bumi atau kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya, kecuali hanya yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, kiamat kubro. Kubro artinya besar. Kiamat kubro artinya hancurnya seluruh alam raya beserta isinya. Atau bisa diartikan tanda berakhirnya kehidupan secara menyeluruh yang ada di bumi ini. Waktu terjadinya atau kapan terjadinya hari kiamat kubro ini tidak ada yang tahu. Satupun manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi. Meskipun sekarang zaman serba canggih, teknologi canggih, namun tidak ada yang bisa memprediksi kapan kiamat itu terjadi. Manusia biasa tidak mungkin bisa memprediksi. Rasulullah, para nabi, rasul, dan malaikat saja tidak ada yang tahu. Terjadinya kiamat itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah lah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, oleh sebab itu, maka dari itu, marilah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus yakin, percaya akan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada. Kisah hari kiamat ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat. Di antaranya adalah surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Surat Az-Zumar ayat 68. Surat Al-Zalzalah. Surat At-Takwir 1 sampai 2. Al-Infitor 3 sampai 4 dan juga Al-Qari'ah. Dan juga masih ada banyak surat-surat yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Dan setelah kita yakin, setelah kita percaya akan datangnya hari kiamat, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Jangan sombong, karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena Allah sangat mudah sekali mencabut nikmat yang telah diberikan pada kita. Yang selanjutnya, kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena kita yakin akan datangnya kiamat. Kita yakin kematian itu pasti akan datang, dan juga balasan-balasan dari Allah itu akan datang. Surga neraka itu ada. Kita harus yakin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan untuk tugas nanti silahkan dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.